berlendir dan biasanya menyumbat pori-pori, kalau tersumbat larutannya juga filtratnya nggak bisa liwat. Filtrat nggak bisa liwat karena tersumbat pori-porinya. Nah ini dibantu dengan bubur kertas saring tersebut. Saya belum pernah melakukannya, jadi saya belum kebayang ya prosesnya gimana bahwa bubur ini dicampur dengan endapan yang berlendir atau agar-agar tadi ya, supaya dia tidak menghalangi pori-pori yang akan dilalui oleh endapan maupun filtrat. Nah, kalau sudah disaring, maka biasanya ya baru dipanaskan ke dalam kurs ya. Dilakukan pada api yang tidak langsung ya, tidak langsung dibakar ya. Jadi dia dihilangkan dulu kadar airnya ya, tapi sudah di kurs ya. Kurs itu porselen yang untuk dibakar ya, kurs itu ya. Porselen yang untuk dibakar, masukkan situ, tapi dengan api kecil supaya dia hilang dulu kadar airnya, nanti apinya mulai dibesarkan suhunya, ya, sehingga dia akan mulai terbakar. Seperti itu. Ya. Sudah habis ya, Cynthia? Halo? Iya Bu, habis. Oh ya, oke. Iya Bu. Ya, jadi hari ini sih sekian dulu, nggak apa-apa kan ini pengganti yang kemarin ya. Nanti yang berikutnya kita akan lanjutkan lagi dengan tahap-tahap gravimetri yang sampai sama sih, hampir mirip sama seperti ini, tapi nanti agak melebar ya. Misalnya ketika preparasi sampelnya bagaimana, kemudian ketika menggunakan flux, kemudian ketika dia menggunakan larutan saja tidak pakai flux ya, melarutkan dengan larutan biasa saja, atau dia harus dipanaskan, atau dia harus menggunakan asam yang merupakan campuran ya. Aqua regia campuran dari apa dengan apa? Devia mungkin tahu. Aqua regia pernah dengar? Campuran asam apa dengan asam apa? Devia ada? Devia Fataya? Wah, ini Devia Fatayanya udah ngantuk mungkin. Oke, Rafli, bantuin Rafli. Aqua regia pernah dengar? Rafli? Belum pernah Bu. Belum pernah. Balik lagi kalau gitu. Nabila Agustina udah pernah dengar? Aqua regia? Nabila. Nabila Agustina. Iya Ibu. Rahmat ya, apa? Tahu? Ini Azina Bu. Udah langit banget. Oke, gimana? Aqua regia apa dengan apa? Asam apa dengan asam apa? Aqua regia. Sering disebut. Sama pencampuran HCl sama HNO3 Bu. Asam klorida sama asam nitrat. Ya. Kalau nggak salah. Pekat ya. Pekat. Iya Bu. HCl pekat dengan HNO3 pekat ya. Jadi ada unsur-unsur tertentu yang bisa dengan mudah larut dalam HCl. Ada unsur-unsur tertentu yang bisa mudah larut dengan HNO3, ada yang sukar. Akhirnya dicampurlah itu ya, HCl dengan HNO3 untuk melarutkan unsur yang ternyata sukar larut tadi ya. Atau ada juga unsur yang cuma bisa larut di H2SO4. Jadi larut ini juga kalian harus lihat literatur juga ya. Karena kalian kalau menghafalkan ya pusing lah, semua harus dihafalkan. Biasanya sih kita langsung melihat literatur. Ya. Kalian mau mengerjakan apa, makanya persiapan dulu. Ya. Persiapan dulu, oh saya mau mengerjakan ini. Cari literaturnya. Ya. Harus melarutkan di apa. Apakah harus ada pemanasan lagi. Apakah harus pakai flux. Apakah harus ini. Gitu. Tergantung unsur yang akan
kalian analisis. Itu preparasi sampel ya. Jadi preparasi sampel itu tidak sederhana, ini ada padatan, kita larutkan seperti kemarin bikin standar primer. Padatan timbang, larutkan, masukkan labu takar, tanda batas, langsung bisa. Nah, itu kan sangat ringkas pekerjaannya ya. Tapi kalau nanti kalian sudah terjun ke sesungguhnya sebagai analis, maka ada beberapa waktu yang kalau itu suatu pekerjaan yang baru, kalian harus mencari dulu. Ya. Tapi kalau kalian sudah biasa mengerjakannya, misalnya analisis nikel atau analisis CU, ya, yang terus berulang ya selama seminggu berapa kali, pasti kalian sudah otomatis sudah hafal. Seperti kalau kalian berbicara dengan Bu Dina dan Bu Eti, misalnya Bu Eti saya mau nyalain ini, Bu Eti merem juga udah bisa nyalainnya. Saking seringnya menggunakan alat tersebut. Atau misalnya Bu Eti saya mau melarutkan ini kira-kira kalau saya mau bikin konsentrasi sekian berapa gram ya, itu juga kalau saking seringnya kalian udah langsung bisa karena MR-nya kalian sudah hafal ya, langsung kalian oh ini segini. Ya. Jadi di mana pekerjaan analis itu semakin terbiasa maka akan semakin mudah. Baik, hari ini kita akhiri dulu ya sampai sini. Terima kasih semuanya karena ini sebenarnya pengganti ya, karena kemarin saya kenapa ya kemarin ya? Rapat ya? Ada seminar Ya, Bu. proposal. Oh, seminar proposal betul. Ada seminar proposal ya yang cukup padat ya. Bahkan ada yang kemarin praktikum Bu Cynthia tukeran sama Bu Retno ya. Jadi praktikumnya kelas 1B kalau nggak salah ya. Kelas 1B yang harusnya Bu Cynthia, tapi dia harus seminar proposal juga ya. Sehingga dicarilah Bu Retno untuk masuk menggantikan beliau ya, karena beliau harus masuk ke ruang sidang proposal ya, seperti itu. Karena kita ingin ini waktunya mepet, jadi kelas 3 juga harus segera menyelesaikan TA-nya karena ada libur lebaran ya. Khawatirnya nanti mereka tidak selesai gitu, padahal kan itu ada jadwalnya dan harus nanti ada laporan ke pusat dan sebagainya. Itu nanti kalian akan menemukan juga nanti di kelas 3. Nanti sekarang hadapi dulu yang kelas 1. Buat nilai baik sebagus-bagusnya ya. Analitik dasar ya. Katanya kemarin kan agak jatuh. Saya harapkan bisa naik ya. Baik itu dibantu dari praktikum ya. Praktikum itu diam-diam dinilai ya oleh para pembimbing ya. Makanya dibagi. Pembimbing yang ini mengawasi berapa orang, misalnya mengawasi berapa orang. Ya. Termasuk dari tesnya, dari laporannya dan sebagainya. Nah itu nanti digabung dengan teori. Teori yang katanya kemarin UTS-nya agak jatuh. Ya, jadi nanti kita lihat. Mudah-mudahan jadi lebih baik. Oke, hari ini kita akhiri. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu. Salam. Sama. Terima kasih Ibu. Bye-bye. Terima kasih Bu. Sehat selalu, Bu. Bye. Ya, bye-bye. Bu, Kesehatan. Ya. Terima kasih Bu.